Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang pertama, lupa kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sampai detik ini. Nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pada Bapak Haji Martin, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa untuk yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama saya hormati juga untuk anggota tim Syariah Mobilindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memiliki semua yang ada di dunia ini. Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Allah yang punya gunung, yang punya rezeki hanya Allah, yang menciptakan laut Allah, bahkan semua makhluk yang kita lihat dari ujung pandang kita itu Allah yang ciptakan. Sebagian besar Allah ciptakan, ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan, yakni ada yang namanya malaikat, ada yang namanya jin, ada yang namanya hewan. Itu makhluk ciptaan Allah. Ya, dari semua ciptaan Allah juga sama. Ada yang namanya manusia. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya. Kita bingung kenapa manusia yang paling sempurna ciptaan Allah. Kata Allah, kan ada malaikat yang bahkan kalau kita tahu malaikat tuh lebih tinggi dari kita, tugasnya langsung sama Allah. Kemudian malaikat itu diperintah langsung sama Allah. Tapi kenapa kita yang disebut sebagai makhluk paling sempurna? Karena manusia memiliki nafsu. Nah, betul sekali, masya Allah, tepuk tangan. Ya, jadi Allah ciptakan malaikat itu dengan akal, tapi tidak memiliki nafsu. Jadi kalau Allah memerintahkan malaikat buat sujud 1000 tahun, dia sujud nggak bakal bangun-bangun, bang. Sujud terus nggak bangun-bangun. Kata Allah, hei malaikat, aku perintahkan kamu untuk berzikir kepadaku 1000 tahun. 1000 tahun zikir nggak berhenti-berhenti tanpa mengeluh. Tuh malaikat. Ya, ada lagi yang nggak memiliki akal tapi memiliki hawa nafsu. Hewan, benar. Ya, jadi hewan ini Allah ciptakan tanpa akal, nafsu terus. Apa? Ayam, kucing, kambing, ya. Bahkan kita terkadang sering melihat pemandangan ketika mau kurban, sempat-sempatnya dia
Apa? Nah itu ya, karena tidak memiliki akal, tidak memiliki rasa malu. Mau dia berkembang biak di mana, di tengah jalan, atau buang kotoran di tengah jalan atau di mana, terserah dia. Karena yang dia punya hanyalah hawa nafsu, bukan akal. Nah makanya kenapa Allah bilang manusia ciptaan Allah yang paling sempurna itu kita, karena kita adalah Allah ciptakan kita memiliki akal dan hawa nafsu. Kalau kita kalah dengan hawa nafsu kita, maka kita lebih rendah derajatnya daripada hewan. Tapi kalau kita bisa mengikat hawa nafsu kita untuk berada di jalan yang benar, untuk berada di jalan yang Allah perintahkan, tidak menjadi budak hawa nafsu, maka kita derajatnya sesungguhnya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang di atas. Nah, jadi Allah ciptakan juga dua makhluk Allah, yakni apa? Akal dan nafsu. Itu makhluk ciptaan Allah juga. Akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, kemudian Allah ingin mencoba mengetes keimanan mereka berdua yang Allah telah ciptakan, makhluknya akal dan nafsu. Dipanggillah, "Hei, kalian berdua menghadap kepadaku." Ditanyalah akal, "Hei akal, siapa aku dan siapa engkau?" Kata akal, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Maka aku adalah hamba yang begitu lemah tanpa pertolonganmu." Nah itu akal. Makanya ketika akal menjawab seperti itu, diberilah derajat yang tinggi kepada akal. Dan kemudian dipanggil lagi nafsu, "Hei nafsu, sini, menghadap kepadaku." Aku tanya, "Siapa aku, siapa engkau?" Kata nafsu, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Wah, ditanya, padahal yang nyiptain nafsu siapa? Allah, tapi memiliki sifat yang begitu sombong, ya sifat yang angkuh. Kita ditanya sama Allah, "Hai nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Dijawab sama nafsu, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Yang nafsu jawab itu, "Aku hidup dengan keinginanku, aku berdiri dengan keinginanku, ya engkau. Tidak ada urusan aku dengan engkau." Ya, nafsu menjawab seperti itu. Akhirnya nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka yang begitu panas. Ya, selama 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya dibakar, dipanggang, kemudian digoreng lah di sana sampai 1000 tahun. Apa crispy ya? Ya, kemudian diangkatlah nafsu ini. Ditanya lagi sama Allah, "Hei nafsu, kau telah kuangkat dari neraka yang begitu panas. Sekarang kutanya, siapa aku, siapa engkau?" Nafsu pun menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Wah, batu ini. Akhirnya kata Allah memanggil malaikat, taruh nih si nafsu ke neraka yang dingin. Jadi neraka itu ada neraka yang panas, ada neraka dingin. Neraka apa? Zamhar ya, zamhur. Ya, neraka itu neraka yang paling dingin, saking dinginnya. Cek. Cek. Wah, selesai ini. Oh enggak. Saking dinginnya. Iya. Saking dinginnya itu neraka, tulang kita aja ketemu hawanya aja, baru bersenggolan dengan hawa itu langsung rusak tulangnya. Tulang kita langsung retak. Saking dinginnya. Ya, kalau kita sering naik gunung, apa tuh yang sering dialami pendaki gunung? Hipo ya. Nah, hipo itu kan dinginnya sampai ke tulang. Ya, kalau neraka ini bukan dinginnya lagi, tapi tulang kita sampai remek. Kemudian dimasukkan hawa nafsu ini ke dalam neraka yang begitu dingin sampai 1000 tahun lamanya, diangkat kembali, dibawa ke hadapan Allah. Ketika Allah bertanya kepadanya, "Siapa aku dan siapa engkau?" Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Ya. Maka dari itu Allah akhirnya memerintah malaikat untuk membawa hawa nafsu ini ke tempat yang begitu hampa, tanpa makanan dan minuman. Ditaruh, baru sebentar itu sudah mereok, udah ngamuk, udah tantrum. Wah, udah
tolong ya Allah, angkat aku katanya. Jangan biarkan aku berada lama-lama di dalam sini katanya. Akhirnya diangkat dan ditanya, siapa aku dan siapa engkau? Akhirnya hawa nafsu ini sujud dan berkata, aku adalah hambamu yang lemah. Jika tidak ada pertolongan engkau, aku sudah hancur. Engkau adalah Tuhanku yang menciptakanku. Nah, makanya dalam Islam ketika kita memiliki hawa nafsu, cara mengontrolnya itu dengan cara berpuasa. Ya, menahan lapar dan haus, membuat perut kita tuh terasa lapar. Nah, itu dia. Makanya kalau ada bahasa gini, lapar galak kenyang kenyang enak, ya. Ya, jadi kalau kita perut terlalu kenyang, nah itu timbul hawa nafsu, mulai itu. Hawa nafsu, bisikan setan, wah males bawaannya. Ketika perut terlalu kenyang, wah pengennya tidur, enak banget habis makan tidur. Badan makin gede, kemudian habis makan langsung rebahan, habis makan langsung istirahat gitu, wah enak banget. Nah itu dia. Jadi ketika perut kita terbiasa untuk terlalu kenyang, itu hawa nafsu itu dan setan itu menggoda kita. Ya, maka kita dianjurkan untuk bagaimana perut kita itu kenyang jadinya. Kenyang dengan seala kadarnya. Jadinya terisi hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyang enggak apa-apa, cuman enggak boleh sampai berlebihan gitu. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan, jadi jin ini adalah panglimanya malaikat. Nah, jadi jin ini adalah sebuah makhluk ciptaan Allah yang dulunya itu taatnya tuh keblinger. Saking taatnya itu, level keimanannya, level ibadahnya itu setara dengan malaikat. Makanya malaikat menyebutnya Azazil. Nah, jadi ketika dia sudah diangkat sebagai di atasnya malaikat, nah panglimanya malaikat nih, akhirnya Allah menciptakan yang namanya Adam dari segumpal tanah. Nah, kemudian disuruh sujudlah malaikat dan beserta makhluk-makhluk yang Allah ciptakan kepada Nabi Adam. Ya, tapi ketika sujud, jin ini nggak mau sujud. Karena apa? Karena jin ini merasa, untuk apa saya sujud? Dia toh baru diciptakan, derajat saya lebih tinggi daripada dia. Dia dari tanah, saya dari api. Ya, jadi akhirnya dia tidak mau sujud, dikutuklah. Tapi setelah dikutuk sama Allah dan diusir dari surga, jin ini meminta kepada Allah, meminta izin bahwa dia ini ingin keturunannya itu abadi sampai hari kiamat. Makanya nggak salah kalau jin, setan, iblis itu lebih pintar dari kita. Karena hidupnya sebelum Nabi Adam ada, dan sampai Nabi Adam pun nggak ada, sampai sekarang pun masih ada jin. Ya, jadi umurnya itu lebih panjang. Ya, ilmunya itu lebih tinggi. Makanya jangan coba-coba mendekati perbuatan dosa, karena kita akan terpancing. Nah itu dia, karena saking kuatnya iblis, saking pintarnya, itu dia. Makanya ketika orang berilmu tapi tidak beriman, bagaikan orang yang bisa berjalan tapi buta. Bagaikan orang yang berjalan tapi buta. Tapi ketika orang mempunyai ilmu keimanan agama tapi dia tidak berilmu, itu dia bisa membedakan antara baik yang benar, tapi dia tidak bisa berjalan. Maka pentingnya ilmu dan keimanan yang harus kita tingkatkan. Nah, gitu. Jadi itulah Allah ciptakan yang namanya makhluk nafsu. Ya, nafsu ini bisa membawa kita ke dalam kebaikan, bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Ya, misalkan apa sih contohnya nafsu? Nafsu nih, kita makan bisa habis 2 piring tuh karena apa? Nafsu. Hah? Lapar karena nafsu. Nah, terus kita misalkan kita belajar nih, ada PR atau ada tugas ujian dari sekolah. Kita mikirin, kita belajar terus sampai tengah malam, sampai pagi. Itu karena apa? Karena nafsu. Nafsu yang membawa kita kepada kebenaran. Ada lagi kita lagi nongkrong di pinggir jalan, ngelihat cewek jalan, liatin terus sampai pala minggir. Nah, itu karena apa? Karena nafsu. Ya,
Jadi sampai pandangan kita tidak berhenti kepadanya. Nah, itu dia bagaimana cara kita mengontrol nafsu. Makanya kata Rasul, janganlah engkau menjadi budak nafsu. Jangan menjadi budak nafsu, tapi kita yang membudaki nafsu. Begitu. Ya, jadi mungkin itu aja. Sekian dari saya di siang hari ini. Sampai hancur, saking dinginnya.